Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu. Untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Agar admin lebih bersemangat untuk update. Edisi ini hanya upload untuk hari Sabtu dan Minggu saja ya, terima kasih. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa duduk yang cantik dan siapkan kopi manisnya. Supaya lebih asik menikmati ceritanya. Kali ini admin akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Istriku Adalah Seorang Bos Besar episode 8. Pada episode sebelumnya diceritakan kesederhanaan dari keluarga Aristia dan Ervina ini selalu membuat para tetangganya untuk merayu supaya bisa menikmati hidup yang lebih baik seperti halnya dengan tetangga yang lain. Namun rayuan itu selalu ditolak dengan lembut oleh keluarga Aristia dan Ervina. Karena para tetangga tidak ada yang mengetahui bahwa keberhasilan dari para tetangganya itu karena berkat salah satu anak perusahaan milik Ervina, yang memang dikhususkan untuk membantu meningkatkan taraf hidup pada tetangga dan mendampingi dalam membangun bisnis usaha sendiri. Keberhasilan itulah yang membuat masyarakat di sekitar kini sudah banyak yang menjadi pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Begitulah kehidupan di masyarakat yang tinggal di sekitar rumah keluarga Aristia dan Ervina, di mana para masyarakatnya semua mempunyai penghasilan lain dari usaha jasa penginapan yang dikelola oleh masyarakatnya dan dibantu oleh adanya kebijakan dari pemerintahan setempat. Sehingga destinasi wisata di tempat itu dipergunakan untuk kesejahteraan dari para warganya. Seperti biasa hari-hari Aristia dipergunakan untuk mencari ikan di laut. Pagi ini Aristia mulai bersiap-siap berangkat untuk mencari ikan bersama dengan para tetangganya yang lain. Pagi yang masih gelap itu terlihat banyak para nelayan yang mulai berangkat untuk mencari ikan. Perahu-perahu tradisional satu persatu meninggalkan dermaga untuk pergi mencari ikan. Di tengah-tengah laut yang masih gelap terlihat kerlap-kerlip lampu dari perahu para nelayan. Aristia yang sudah memasang jalannya kini mulai mengangkat jalannya. Ikan-ikan yang tertangkap pun sudah mulai banyak. Bagi Aristia kegiatan mencari ikan ini hanyalah sekedar hobi saja karena mencari ikan ini bukanlah sebagai mata pencaharian utama bagi Aristia. Hal ini dilakukan dikarenakan untuk menutupi jati dirinya yang sebagai pimpinan preman kepada anak-anaknya. Hari ini hasil tangkapan dari para nelayan itu tidak begitu baik. Begitu juga dengan Aristia yang biasanya bisa mendapatkan puluhan boks, kini dirinya hanya mendapatkan 2 boks saja ikan. Hari yang sudah mulai terang membuat Aristia mengakhiri mencari ikan dan hendak kembali ke dermaga. Namun ketika mengemudikan perahunya itu Aristia melihat ada sebuah kapal besar di arah tengah laut. Sebagai seorang yang sudah pengalaman dengan laut, tidak sulit bagi Aristia untuk mengetahui bahwa kapal besar di tengah laut itu adalah kapal penangkap ikan asing. Bagaimana mungkin di tempat ini ada kapal penangkap ikan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia?
Pantas saja hasil tangkapan hari ini tidak begitu baik. Ternyata ada kapal penangkap ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, gumam Aristia dalam hati. Namun karena Aristia yang mantan seorang preman, maka tanpa merasa takut Aristia pun lalu mengarahkan perahu motornya itu ke arah kapal besar. Dan ternyata tindakan Aristia ini juga diikuti oleh beberapa perahu dari teman-temannya. Setelah perahu motor Aristia sudah mendekat, maka Aristia pun langsung melompat ke kapal besar itu. Dengan sekali hentakan Aristia kini telah berada di atas kapal pencuri ikan asing itu. "Siapa kapten kapal ini? Cepat suruh datang ke sini, kalau tidak ingin kapal ini aku tenggelamkan," bentak Aristia dengan suara marah. Mendengar bentakan itu, beberapa anak buah kapal besar itu justru tertawa. "Kamu punya nyali juga ya, berani naik ke kapal kami? Dan apa urusanmu mau menemui kapten kapal kami?" bentak salah satu anak buah kapal itu. "Kalian ini sudah salah, masih saja mau melawan. Kalian sudah mencuri ikan di perairan kami. Jangan salahkan saya jika saya mengusir kalian untuk menjauh dari perairan kami," kata Aristia lagi. "Hai bocah, apa urusannya kami mencuri atau tidak? Yang penting kamu sudah naik kapal kami. Berarti kamu sudah berani untuk mati," kata salah satu anak buah kapal itu lagi. "Oke, kalau begitu jangan salahkan saya jika tidak ada hukum di atas kapal kalian ya," bentak Aristia lagi. Lalu dengan cepat diraihnya tongkat besi yang ada di dekatnya dan dengan cepat Aristia langsung mengarahkan pukulan besi itu ke arah para anak buah kapal yang mengurung. Satu persatu anak buah kapal itu dapat dengan mudah dijatuhkan dengan luka patah tulang. Tindakan Aristia ini mendapatkan dukungan dari teman-temannya yang perahunya juga sudah ada di dekat kapal pencari ikan asing itu. Para nelayan yang kebanyakan adalah tetangganya itu pun menjadi kaget bahwa Aristia mempunyai keberanian yang begitu besarnya melawan banyak orang asing yang mencuri ikan. Hal ini tidak pernah dibayangkan oleh para tetangganya, di mana keseharian dari Aristia itu terkenal sangat kalem, namun kini ternyata di balik kekalemannya itu tersimpan semangat bak harimau. Dengan sekali tebas, maka semua anak buah kapal itu langsung tersungkur dengan patah tulang. Ada di mana-mana. Mendengar ada suara keributan, maka kapten kapal pun segera menuju ke arah datangnya keributan itu, dan betapa kagetnya setelah melihat semua anak buah kapalnya itu tersungkur di lantai dengan mengerang kesakitan. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di sini?" teriak kapten kapal itu. Aristia yang mendengar ada suara terikan segera menoleh ke arah datangnya suara itu. "Jadi Anda kapten kapalnya?" tanya Aristia. "Iya, saya kapten kapal ini. Kamu siapa? Berani-beraninya naik ke kapalku?" tanya kapten kapal itu. "Anda tidak perlu tahu siapa saya. Yang penting kapal Anda telah melanggar batas dan mencuri ikan di perairan kami. Maka dari itu saya berhak untuk membawa Anda ke proses hukum di negara kami," kata Aristia. "Bagaimana mungkin saya mencuri di ikan di wilayahmu? Ini adalah laut internasional, siapapun punya hak untuk mencari dan menangkap ikan," kata kapten kapal itu. "Anda keliru. Ini masih di wilayah teritorial dari batas negara kami, makanya saya berani untuk menentang Anda.
Apalagi Anda juga menggunakan jala yang dilarang oleh pemerintah. Kami karena jala itu akan merusak ekosistem di laut kami, kata Aristia. Itu bukan urusanku, yang penting bagiku adalah untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, kata kapten kapal itu. Oke, kalau Anda tidak mau mengakui kesalahan Anda maka jangan salahkan saya untuk bertindak kasar. Anda mengatakan bahwa laut ini adalah wilayah internasional, berarti membunuh di sini juga di luar batas hukum dari negara manapun, kata Aristia. Lalu dengan gerakan cepat Aristia pun langsung menerjang ke depan sambil memukulkan besinya ke arah kapten kapal itu. Hanya dengan sekali gebuk saja kapten kapal itu pun langsung jatuh tersungkur di lantai kapal. Ampun, jangan pukul lagi. Saya bersedia untuk dihukum sesuai peraturan hukum di negara Anda, kata kapten kapal itu. Memohon belas kasihan kepada Aristia supaya tidak dipukuli lagi. Lalu Aristia pun segera memanggil beberapa temannya yang ada di sekitar kapal asing itu untuk naik ke kapal dan mengikat semua anak buah kapal serta kaptennya, dan kemudian Aristia dan beberapa temannya tadi langsung membawa kapal asing itu menuju ke dermaga lalu menyerahkan semua anak buah kapal beserta kaptennya ke aparat hukum, sedangkan ikan hasil tangkapannya pun disita sebagai barang bukti. Para tetangga Aristia pun merasa lega di mana seharian ini mereka juga telah dirugikan dengan hasil tangkapan ikannya sedikit karena ada pencuri asing yang lebih dahulu menjala ikan. Sedangkan di sisi lain Pak Stanley yang sudah sepakat dengan Pak Rocky kini mulai menjalankan tugasnya untuk melobi orang-orang kenalannya dahulu di pemerintahan. Meskipun sebenarnya hal ini tidak mau untuk dilakukan lagi. Namun karena memiliki rasa dendam terhadap Ervina yang telah menghancurkan semua bidang bisnisnya, maka dengan terpaksa pekerjaan ini dilakukan lagi. Kali ini Pak Stanley memilih untuk lebih berhati-hati. Karena melalui jalan penekanan seperti dahulu tidak berhasil, maka kali ini Pak Stanley mencoba untuk mengambil cara lebih halus. Dengan pandainya cara melobi para pejabat pemerintahan yang korup, maka Pak Stanley pun mulai melakukan aksinya. Dengan berbagai macam pendekatan, maka akhirnya para pejabat pemerintahan yang korup pun dapat dengan mudah ditaklukkan, sehingga perusahaan milik Pak Rocky yang akhirnya memenangkan tender dalam pengadaan bahan-bahan industri kimia, melihat kesuksesan lobi dari Pak Stanley ini. Maka Pak Rocky pun merasa puas dan janjinya untuk memberikan aset perusahaannya yang bergerak pada bidang perhotelan pun akhirnya diserahkan kepada Pak Stanley. Sebenarnya Pak Stanley tidak mengetahui bahwa dirinya itu dimanfaatkan oleh Pak Rocky karena aset perhotelan yang diberikan kepada Pak Stanley itu hanyalah aset kecil dari Pak Rocky jika dibandingkan dengan aset dari pengadaan bahan-bahan industri kimia, apalagi Pak Rocky juga tidak memiliki keterampilan untuk mengelola industri perhotelan. Jadi bagi Pak Rocky memberikan bisnis perhotelannya kepada Pak Stanley itu tidak mempunyai arti apa-apa jika dibandingkan dengan pengadaan bahan-bahan kimia yang tendernya sudah dimenangkan itu melalui jalan licik menyuap.
para pejabat pemerintahan yang korup. Kini Pak Stanley mulai kembali untuk membangun bisnis perhotelannya itu melalui perusahaan yang diberikan oleh Pak Rocky. Karena masih memiliki rasa dendam dengan Ervina, maka Pak Stanley pun mulai melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam bisnis perhotelannya dengan memberikan banyak diskon bagi setiap orang yang ingin menggunakan jasa penginapan miliknya. Itu karena dengan begitu dirinya ingin menarik lebih banyak masyarakat yang akan menggunakan jasa penginapan perhotelannya. Seiring perkembangan waktu, para pengguna jasa penginapan di hotel yang sudah dibeli oleh Ervina itu lambat laun banyak yang beralih ke penginapan milik Pak Stanley. Bahkan bukan hanya itu saja, para pemilik perhotelan yang lain pun semakin hari juga merasa bahwa penginapan tempat mereka menjadi semakin berkurang pengunjungnya. Banyak para pemilik jasa penginapan kini yang semakin mengalami kerugian. Bahkan asosiasi pengusaha perhotelan pun juga merasa bahwa jumlah pengunjung di hotel mereka menjadi berkurang. Hal ini juga berpengaruh kepada para tetangganya Ervina yang mulai mengeluh bahwa jumlah pengunjung di penginapan mereka menjadi semakin berkurang. Sebagai seorang pebisnis, Ervina dapat menangkap keluhan dari para tetangganya itu. Maka dari itu Ervina pun mulai meminta kepada Pak Harry untuk menyelidiki apa yang menjadi penyebab dari semua itu. Pak Harry yang menjadi orang kepercayaan dari Ervina segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyelidiki kasus ini. Akhir kata admin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi para sahabat semuanya. Itulah cerita istriku seorang bos besar episode 8. Bagaimana kelanjutannya, saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.